لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله يدفع منزل الكيد وطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوم من بدء كلمتك كلما تغلق الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسلم شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك مئة كلماتك كلما تغلق الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أشرف القدر الرجال سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك مدة كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم وبارك عن سادتنا أصحاب رسول أجمعين
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم إن الله غفور رحيم على بحكمة منك أفضل ذكرك واعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعبود لا إله إلا الله الباق لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. Muslim dan muslimah ketika wafat itu hari-hari yang terberat, memang hari pertama sampai hari ketujuh itu paling berat kerana hari-hari itu untuk orang mukmin itu terjadi fitnatul qadar. Itu dari orang munafik. Yang munafik itu fitnatul kubur hingga 40 hari. Tetapi tiang-tiang mukmin itu hanya 7 hari. Tapi 7 hari itu hari yang sangat berat. Dan sudah ulama Ibnu Rajab Al-Hambali Al-Baghdadi Ad-Dimashqi kita namanya Al-Ulama Kubur meriwayatkan satu riwayat dari Imam Mujahid. Imam Mujahid meriwayatkan innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'a. Sesungguhnya orang-orang yang telah meninggal itu diuji di dalam kubur mereka sab'an selama 7 hari. 7 hari itu betul kubur itu terpik kubur, ditanya bukan wanaknya luar biasa. Itu sangat berat, hari-hari yang sangat berat bagi mereka. Makanya Imam Mujahid meriwayatkan fayastahibuna ayyuhama anhum tilkal ayyam. Para sahabat pun kanjeng Nabi. Jadi ini Imam Mujahid meriwayatkan perilakunya para sahabat. Para sahabatnya Rasulullah itu suka, artinya mereka menjadikan sebuah tradisi untuk bersedekah yang ditujukan kepada si ahli kubur itu selama 7 hari tersebut. Makanya ada khilaf para ulama. Menurut Imam Suyuti itu tradisi semua sahabat Rasul. Dia mengatakan dalam Al-Hayy Al-Fatahah bahwa tradisi itu berlangsung sampai di eranya Imam Suyuti abad ke-10 Hijriah. Dan kalau Imam Nawawi menyatakan itu bukan tradisi semua sahabat, tetapi sebagian besar dari para sahabat Rasul. Artinya tetap itu tradisi para sahabat. Makanya kapan menemukan yang ngomong
bahwa peringatan 1 hari, 7 hari dan seterusnya itu tradisi orang Hindu itu keliru banget nih. Kenapa? Karena ternyata Imam Suyuti meriwayatkan, Imam Nawawi meriwayatkan, ini tradisinya para sahabat Rasulullah sampai di kurun waktu Imam Suyuti hidup abad ke-10 itu masih berlangsung. Misalnya kemudian berlangsung di Makkah dan Madinah. Hanya saja kemudian Madinah ini berubah dikuasai oleh Sunnah wal Jamaah, tradisi kemudian berubah. Tapi kalau itu bukan tradisi orang-orang Hindu. Kemudian misalnya bagi Kiai Ma'ruf Wazir, yang mengatakan datang duta besar Maroko, sebar Maroko lagi. Sebetulnya orang tak becak mau sekolah itu. Ternyata kata duta besar Maroko itu di Maroko juga ada tradisi yang sama. Di apa namanya nyelamati mayat itu sampai 7 hari. Cuma di sana namanya bukan selamat, sabda kalau tidak salah. Padahal Maluku tidak pernah dijamah agama Hindu maupun Buddha. Ini menuturkan bahwa ini klaim dari orang-orang di luar ahlu sunnah wal jamaah bahwa ini tradisi orang-orang Hindu itu tidak benar. Selama kurun waktu 7 hari ini, Pak. Makanya kalau panjenengan alhamdulillah nggak ada tradisi koyoknya tadi. Ini tradisi yang melanjutkan menurut Imam Suyuti dari tradisinya para sahabat terdahulu untuk meringankan ahli kubur kita, karena saat itu benar-benar masa-masa yang sulit bagi mereka di alam kubur. Sehingga kita sedekahkan, kan hanya sedekah ya kalau panjenengan ya, tapi juga kita kirim bacaan tahlil Yasin Quran untuk meringankan mereka di saat menghadapi situasi dalam 7 hari itu bagi orang mukmin. Al-mu'minu yufdalu sab'an wal munafiqu arba'ina subahan. Riwayat Ubaid bin Umair dan kita tahu kubur. Setelah 7 hari bagaimana? Setelah 7 hari niki untuk kembali riwayat dia menikah dari Ibnu Mubarak, riwayat dari Abu Ayyub Al-Ansari dalam hadis yang panjang berikut diceritakan fayas'alun ماذا فعلت فلان ماذا فعل فلان وماذا فعل فلان هل تزوج. Hadis Niwawi menceritakan tentang dialog ahli kubur. Jadi dalam riwayat Ibnu Mubarak ini ahli kubur yang lain bertemu ngelompok nemoni tamu sing anyar iki. Mungkin dimulai dari hasab menikah almarhumah sudah bertemu dengan saudara-saudaranya, dengan ayah anda, kakek, ibunya, seluruh terberita hati. Alam barzah itu bagi orang mukmin lebih membahagiakan, lebih menyenangkan tinimbang alam dunia. Para ulama memberikan tamsil alam barzah ini dibanding alam dunia itu sama perbandingannya dengan alam rahim dibanding dengan alam dunia ini. Misalkan yang terakhir koyok kerasan sampai sana ulang gak benar tuh. Padahal sumpah komunikasi sebelum ini hendak ya. Normali berjalan lain sama. Tapi kalau sampai keraton belum tahu perbandingannya. Begitu kita keluar dari alam rahim itu, masya Allah, tiba ibu noyong
ojo mali sembujung pelayon sepedaan ison tiba alam rahim itu sempit. Sama juga ketika kula panjenengan memasuki alam barzakh, ketika kita memasuki alam barzakh kula sampai kaget. Yang nanti ilmunya winginane sing tak gondeli, sing tak berboti, sing tak rewangi tukaran, sing tak rewangi paten-patenan, ternyata gak ini apa-apa dibanding alam. Tapi untuk tetap dosa itu budal ini, pulau di rumah. Penduduknya ada di sana. Bayangkan, mulai zaman Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Idris, sampai Nabi Nuh, sampai Rasulullah, sedaya menumpuk ke alam barzakh. Para masyayikh, para awliya, para ulama yang sudah mendahului kita, semuanya berkumpul di alam barzakh. Berapa jumlah mereka? Itu merupakan oleh alam barzakh itu sangat luas. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang beriman, mungkin kita yang ditinggalkan itu hati pun sampai sedih, hati pun sampai susah, jadi berpisah. Tapi pun khawatir perpisahan itu hanya sementara saja. Kalau kita nanti sudah kembali ke alam barzakh, dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keluarga kita yang ada di alam barzakh. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum. Dikumpulkan kembali terus waktu ini dikumpulkan kembali dengan keluarga kita selama kemudian sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkali saya kalau tutup tamu 10 menit mawar ini kita agak belajar. Yang kedua, kita melakukan doa bersama, kita bersama, tahlilan, itu sebetulnya juga bentuk dari apa namanya bakti kita kepada ahli kubur kita. Dan batu sahabat menyatakan kalian al-Imam Abu Nasr Muhammad Abdullah Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi mengarang kitab Tabunul Mu'min. Beliau menuturkan sebuah ayat kitab itu tentang hukum yang baik. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW itu ditangati kalian seorang berikut dari sahabat dari Nabi. Pertanyaannya kalau tidak salah hal mungkin ayurullah ba'da wafatihima. Wahai guru, wahai syekh, mungkinkah seorang anak yang masih hidup itu bisa membuat ridho kedua orang tuanya yang sudah wafat? Mungkin perlu kita punya kesalahan, mungkin perlu kita pernah mengecewakan hatinya, mungkin perlu kita pernah menyakitinya, sedangkan mereka ternyata lebih dulu mendahului kita. Ya apa caranya jaluk sedulur? Apa dia dapat hubungannya ya apa? Dia dapat patokan berdoa dan terus batu semangat. Cukup dengan 3 tahun, maka mereka yang ada di alam barzakh itu akan ridho kepada kita. Yang pertama, ayyakuna shalihan fi nafsi. Hendaknya pulau panjenengan menjadikan diri pulau panjenengan ini atas yang sencari, atas yang sesok. Apa sudah diperintahnya dilakoni sama kemudian apa sih dilarang Allah ditinggalkan. Itu pun membahagiakan mereka. Anak itu ketika melakukan kebaikan masih gak diniat nonang wong tua, itu
Iku wong tuane itu sebab al-abna min amalin anak itu bukan karyanya wong tua. Sehingga ketika dia melakukan kebaikan, orang tua mendapatkan kontribusi. Makanya kalau sampai ngelakoni perkara api, sampai perkara api, apapun, mereka akan bahagia. Mereka itu bagian juga dari kebaikan yang kita perbuat. Ini tingkat pertama. Sungai itu riwayat Nabi Musa alaihissalam itu nanti lewat satu tempat, ternyata di situ ada sebuah pakar bisa mendengar suara jeritan tangisan. Ternyata si penduduk makam itu, penghuni makam itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilindungi. Akhirnya Nabi Isa lewat begitu saja, suatu saat kembali ke tempat itu, ternyata suara itu sudah tidak didengar lagi oleh Nabi Isa. Nabi Isa munajat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengirim malaikat Jibril memberi kabar kepada Nabi Isa, benar Nabi Isa dikirimnya nantinya disiksa oleh Allah. Saat ini pun buat sebab niki gak ada putranya dilebutakan majelis ilmu. Putranya diajarkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mergo anak ngucapno kalimat-kalimat thayyibah niku niki dadekaken takfif nggih, keringanan bagi siksa kedua orang tua. Niki sing pertama, nomor kali. An yasira qarabatahuma wa asdiqa'an, menyambung tali silaturahim dengan kerabat-kerabat orang tua kita, dengan orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan kedua orang tua kita. Itu akan membuat hati mereka yang ada di alam barzakh ridho kepada kita. Misalnya ingin nangis kecewa selama hidupnya, sakit hati datang ke lubang jenengan, hilang kekecewaan itu akan terputus sakit hati itu. Insya Allah lubang jenengan akan mendapat ridho dari mereka. Sehingga dengan ridho mereka, catatan amal gua sampai lamuno, catatan itu gua panjenengan dicatat sebagai anak yang durhaka, ini dibusak kali Allah jadi anak yang sing nomor 3. Ya, terus itu ahli sahabat itu Imam Abu Lais sudah menyebutkan siapa nama ahli sahabat. Bagaimana ayyastaghfirullah, kita memintakan ampunan kepada mereka melalui bacaan surat Al-Quran, mengirimkan zikir-zikir kalimat thayyibah wa ayyad'u, dan kemudian mendoakan keduanya, wa ayyatasaddaqu anhum, terus kalau sampai bersedekah di atas namakan kedua orang tua kita, maka mereka akan menjadi itu. Contohnya ya, kalau diganda uang pas sepeda, uang terlibat ngajar Musliman itu punya iwan-iwan kucing sing maupun wapi karena kucing maupun itu anggota orang berkumpul nelayan itu iwan-iwan tabrak kucing mati. Uang ini tinggal semua Musliman uang yang seperti itu. Wah, itu aku nggak seperti sangkan yang kucing kesayangan itu ada. Wis, apa wis tak mau lihat. Wis pas merap. Oh, Pak Lukman. Tabrak lagi. Mau nabrak kucing itu udah nganggo. Jam. Akhirnya aku punya trik. Muhammad. Allahumma taqabbal awsal sallallahu wa qara'na min al-Qur'an al-azim wa mahallana masabbahna mastaghfarna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidayatan wa silatan wa barakatan samilatan ila hadrati haqiqati
وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء الآمنين وجميع الملائكة المقربين خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برية بحرية خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا إلى الحاجة ابن فارقة اللهم اغفر لها وارحمها وعافها فعنا اللهم اغفر لها وارحمها وعافها فعنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واقم نزولها واسع مدخلها اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عنها اللهم انزل رحمة والمغفرة إلى أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله واجعل قبرنا روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرنا حفرة من حفر النيران يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم استر عيوبنا واكشف ذنوبنا وتقبل منا حسناتنا وتجاوز عنا خطايانا وعافنا بالصالحين واحشرنا مع المقربين اللهم حسنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا قيامنا وركوعنا وسجودنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان